Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, hari ini saya mau bahas berita terbaru beberapa tentang chipset dan tentang Xiaomi yang bekerja sama dengan Leica. Jadi kita bahas dulu yang chipset dari Snapdragon Qualcomm. Nah, hari ini itu ada berita yang sebenarnya udah di spoiler dari beberapa bulan yang lalu kalau akan ada Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Untuk buat kalian yang belum tahu, Snapdragon 8 Gen 1 dan Snapdragon 888 itu adalah sebuah chipset flagship 2 tahun ke belakang ini dari Snapdragon, dari Qualcomm. Dimana memang sih secara push performance itu memang tinggi banget dan sering dipasangkan di handphone flagship yang mahal-mahal ya. Nah, cuma masalahnya selama 2 tahun ini sama, yaitu ada di efisiensi daya, temperatur, kestabilan. Nah, untuk chipset Snapdragon 888 itu udah, buat saya pribadi ya, itu nightmare banget sih, udah parah banget sih. Jadi untuk orang-orang yang kalau ada tanya handphone ini bagus atau enggak, tiap kali saya lihat itu pakai chipset Snapdragon 888, saya selalu bilang no, jangan. Jadi chipsetnya itu panas banget. Dan jadi performanya jadi nggak keluar, udah panas, performanya nggak keluar juga karena overheat ya, jadi ada throttling dan terpaksa untuk menurunkan performanya untuk menjaga suhu. Tapi walaupun sudah diturunkan performanya, ya masih aja tidak memuaskan ya. Lalu di tahun ini ada Snapdragon 8 Gen 1 yang terbaru, jadi setelah Snapdragon 888 itu langsung berubah nama menjadi Snapdragon 8 Gen 1 gitu kan. Nah, untuk performanya dibilang sih, kalau saya sih belum pernah coba ya. Untuk yang Xiaomi 12 Pro kemarin juga saya akhirnya nggak ambil karena nggak tembus 2000 like. Tapi beberapa keluhan dari orang-orang dari review yang bisa kalian lihat, Snapdragon 8 Gen 1 sebetulnya ya memang masih lebih baik ya daripada Snapdragon 888. Cuma ya masih ada keluhan beberapa di overheat dan pemakaian daya yang kurang efisien. Nah, bukannya ingin menyudutkan pihak tertentu ya, tapi entah kenapa kebetulan dua chipset terakhir dari Snapdragon Qualcomm ini dimanufaktur oleh Samsung. Ada Snapdragon 888 5 nanometer dan Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer yang dimanufaktur oleh Samsung. Nah, kalau kita ngomongin Snapdragon 8 yang seri bagus ya, itu ada di Snapdragon 865 dan Snapdragon 870 yang selalu saya puji-puji. Mau ada di Poco F3, mau ada di Realme GT Neo 2, itu tetap menurut saya adalah chipset yang paling bagus gitu kan. Snapdragon 870 nggak perlu tinggi-tinggi antutunya, tapi performanya bisa stabil dan maksimal, bahkan bisa jauh lebih enak daripada chipset Snapdragon 888 gitu loh. Nah, ternyata kalau kita telusuri lagi, Snapdragon 865 dan 870 merupakan chipset buatan dari Qualcomm yang dimanufaktur oleh TSMC, yaitu perusahaan dari Taiwan ya, yang sering membuat semiconductor untuk chipset. Nah, jadi TSMC ini memiliki reputasi yang baik banget untuk membuat chipset. Sampai pada akhirnya di Bionic kemarin, A15 di iPhone ya, itu pun yang dimanufaktur oleh TSMC juga. Nah, ketika TSMC concern dengan A15 ya, jadi dia istilahnya udah di booking lah sama pihak Apple untuk bikin chipset A15. Nah, akhirnya pihak Snapdragon, saya nggak tahu sih gimana di jalur belakang ya. Pokoknya ketika TSMC membuat chipset Bionic A15, Snapdragon Qualcomm bekerja sama dengan Samsung. Jadi dua chipset tertinggi terakhir yang dibuat oleh Qualcomm itu dibuat oleh Samsung, dimanufaktur oleh Samsung. Ada Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1. Dan kebetulan juga entah kenapa dua chipset yang buatan dari TSMC yang sebelumnya 865 dan 870 itu bagus banget. Nah, tapi ketika pindah ke 888, 888 dan Snapdragon 8 Gen 1 itu jadi bermasalah pada suhu, pada efisiensi daya dan performa. Nah, lalu di awal tahun ini udah ada beritanya juga bahwa Snapdragon 8 Gen 1 akan dirilis kembali dengan nama Snapdragon 8 Gen 1 Plus yang akan kembali dimanufaktur oleh TSMC. Nah, jadi dari berita ini saya jadi sebetulnya bukan mau menuduh ya, tapi kayak tersirat kayak, aduh Samsung kamu gak bisa bikin chipset saya bener. Saya akan panggil lagi the masterpiece dari TSMC untuk membuat chipsetnya lagi. Dan hari ini udah diumumkan bahwa namanya bukan Snapdragon 8 Gen 1 Plus, tapi namanya Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi 8-nya ada plus. Nah, bagaikan sebuah
apa ya, bagaikan sebuah kode ya. Pokoknya kalau Snapdragon 8 Gen 1 di belakang angkanya ada plusnya, berarti itu bikinan TSMC. Kalau nggak ada plusnya, itu bikinan Samsung. Nah, jadi di sini saya lebih berharap ya pada TSMC, semoga Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini bisa mengembalikan reputasi Snapdragon 865 dan 870 yang sangat amat bagus hingga detik ini. Hingga detik ini video dibuat, saya masih sangat suka sekali dengan dua chipset itu, Snapdragon 865 dan 870. Nah, kalau di-compare ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan Snapdragon 8 Gen 1 doang yang lama ya, secara performa ada perubahan, ada kenaikan, dan ada penaikan GPU juga. Kalau dari spek chipsetnya sendiri, sebetulnya dia ini sama-sama banget ya, Snapdragon 8 Plus dan 8 yang biasa. Sama-sama pakai Kryo CPU, octa-core, pakainya juga Cortex X2 juga, pakai Cortex A710, Cortex A510, juga sama-sama 4 nanometer, Adreno-nya pokoknya semuanya sama persis ya, kecuali di bagian sini kok ada tabelnya untuk yang 8 Plus yang TSMC nanti itu pakai Bluetooth 5.3. Nah, jadi itu intinya si TSMC ini kayak dibalikin lagi ya untuk ngebenerin pekerjaan dari manufaktur Samsung yang diklaim, ya nggak diklaim sih, tapi emang banyak banget kasus throttle panas gitu kan, terus performanya pada ngedrop gitu loh. Dan secara mudahnya ya, untuk performa CPU itu ada kenaikan sebesar 10% jika dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang lalu. Terus ada power efisiensi yang sampai diklaim ya, ini 30% lebih irit. Nah, kalau kalian lihat beberapa review dari Xiaomi 12 ya, dan Xiaomi 12 Pro yang aku lihat di channel-channel, itu pada ada sih beberapa yang ngeluh dari battery life-nya, jadi kayak terasa cepet habis gitu. Terus dari GPU-nya juga ada kenaikan 10% dan akan menurunkan power consumption juga 30%. Nah, jadi pokoknya intinya secara performa naik 10% dan power efisiennya naik 30%. Jadi seharusnya Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini akan jadi chipset yang kenceng dengan suhu yang lebih adem. Semoga kayak Snapdragon 870 ya. Itu kalau sampai bisa berhasil TSMC besok, wah ini bakal jadi masterpiece banget deh. Lalu hari ini Xiaomi juga mengumumkan ya bahwa dia itu akan bekerja sama dengan Leica. Nah, Leica tuh biasanya kerjasamanya sama Huawei ya, tapi mungkin karena Huawei-nya sedang performanya memang lagi tidak bagus karena tahu sendiri kan di band Amerika, jadi gak bisa bikin chipset juga. Jadi Leica sekarang berpasangan dengan Xiaomi dan udah ada gambarnya juga, dan kalau dengar rumor-rumor sih nanti bakal Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dari TSMC ini akan dimasukkan ke Xiaomi 12 Ultra. Nah, semoga ya 8 Plus ya, semoga pokoknya saya sih ngefan banget dengan bikinan TSMC nih. Kalau TSMC sampai nggak bisa ngademin chipset flagshipnya, wah harapannya pupus sudah. Jadi saya sangat excited nunggu chipset yang tertinggi saat ini ya, 8 Plus Gen 1 ini, yang seharusnya sudah bisa dilihat di pasar global di kuartal 3 ini. Lalu juga ada berita lagi tentang Snapdragon 7 Gen 1. Jadi bukan Snapdragon 8 Gen 1, tapi Snapdragon 7 Gen 1. Nah, sebetulnya belum banyak informasi tentang chipset ini. Cuma chipset ini sering banget orang dikomparekan dengan Snapdragon 778 yang bagus banget itu ya. Nah, kalau kita ngomongin Samsung dan TSMC lagi ya, waktu saya scroll-scroll, Snapdragon 778 yang terkenal bagus itu juga dimanufaktur oleh TSMC lagi. Jadi lagi-lagi saya harus nggak mau harus berpikir bahwa TSMC ini jagonya bikin chipset. Gampangnya seperti itu. Dan ketika aku cari-cari Snapdragon 7 Gen 1 ini dimanufaktur oleh siapa? Ya, kayaknya dimanufaktur oleh Samsung. Saya rada pesimis ya. Tapi semoga aja hal yang terjadi di Snapdragon 888 dan 8 Gen 1 nggak terjadi di Snapdragon 7 Gen 1 ini. Nah, kalau dilihat di nano review, secara CPU performance, Snapdragon 778 sih masih lebih tinggi. Tapi secara battery life, Snapdragon 8 Gen 1 ini lebih baik, lebih efisien. Karena ya memang 4 nanometer lawan 6 nanometer. Tapi di sini ya kita bisa belajar sih dari Snapdragon 888 dan 8 Gen 1 bahwa chipset yang lebih kecil, nanometernya, memang secara teknis harusnya lebih irit ya. Tapi pada real life-nya,
malahan ada yang terlalu panas, ada yang boros banget gitu loh. Nah, jadi ketika pasar mendapatkan informasi ini, beberapa ada yang pesimis sih. Alah, Snapdragon 7 Gen 1. Mereka jadi ingat Snapdragon 780. Jadi 780 itu dibikin oleh Samsung. Terus setelah Snapdragon 778 dibikin oleh TSMC. Dan sekarang Snapdragon 7 Gen 1 dibikin oleh Samsung lagi rumornya. Nah, tapi saya nggak mau pesimis ya dengan chipset buatan Samsung. Semoga untuk chipset kali ini bisa diperbaiki ya, biar nama reputasi Samsung ini menjadi baik ya, biar Exynos-nya juga keangkat gitu. Jadi segitu aja informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Ya, semoga Xiaomi 12 Ultra pakainya itu ya, pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 bikinan TSMC, lalu kameranya pakai Leica. Wah, itu bakal jadi powerful ultra banget ya. Semoga deh, dan itu sangat dinanti banget.